Assalamualaikum Sobat Racing, kembali lagi ke WOS Channel. Dan pada pagi hari ini saya akan mentutorialkan cara modifikasi pada puli depan bit FI yang starter kasar ya tentunya. Kebetulan saya menemukan bahan untuk eksperimen yang mana pada puli bit FI ini sudah mengalami kerusakan. Nah, mengalami kerusakan pada bagian jalur rumah loader dan jalur pin guide-nya ya teman-teman. Nah, seperti ini pin guide yang saya bicarakan. Ini jalur pin guide-nya sudah mengalami keausan yang sangat parah tentunya ya. Ini sepertinya dari bengkel yang lain lupa memasang pin guide atau damper peredam getaran pada puli ya. Nah, untuk selanjutnya langkah apa yang saya akan lakukan, bagaimana eksperimen ini bisa saya lakukan, yaitu kita lakukan pengukuran terlebih dahulu seperti ini. Pada bit FI starter kasar terukur 24,58 ya teman-teman. Nah, untuk bit FI starter halus seperti ini 25,19. Nah, ini masih bisa digunakan ya teman-teman untuk memodifikasi bagian puli depan tentunya ya. Nah, untuk diameternya sendiri puli bit FI starter kasar atau bit FI lama seperti ini terukur 102,89 untuk diameter pulinya ya teman-teman. Nah, untuk diameter puli depan bit FI starter harus terukur 107,90. Nah, ini tentunya akan berdampak kepada performa top speed ya teman-teman, karena diameternya lebih besar. Tapi tentunya harus kalian modifikasi terlebih dahulu untuk bisa terpasang terhadap crankcase yang ada di bit FI starter kasar. Nah, untuk di pengukuran selanjutnya saya akan mengukur derajat kemiringan pada puli bit FI starter kasar atau bit FI lama. Berapa derajat standarnya? Nah, bisa kalian lihat sendiri. Ini terukur derajatnya yaitu 16 derajat ya teman-teman. Nah, untuk bit FI starter halus ini terukur sama juga ya teman-teman. Nah, bisa kalian perhatikan sendiri untuk derajatnya sama-sama menggunakan derajat 16. Lalu apa perbedaan dari bit FI starter kasar dan bit FI starter halus ini? Selain dimensinya, yaitu terdapat kode. Nah, seperti ini kode pada bit FI starter kasar. Nah, ini masih kotor ya teman-teman, maaf. Nah, belum saya bersihkan. Nah, kalau kode bit FI starter kasar ini kodenya K12 ya teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri kode pada bit FI starter kasar. Nah, untuk bit FI starter halus mempunyai kode puli depannya. Ayo coba kita lihat dulu. Saya fokuskan dahulu karena saya membuat video ini dadakan ya teman-teman, karena ada bahan kebetulan part atau puli depan bit FI ini harus diganti, sedangkan pada bit FI starter halus ini
yang kena cuma bosnya saja seperti ini. Nah, ini sudah sangat parah bos pada ini. Dan untuk jalur-jalur rumah rollernya seperti ini, jalur pin guide-nya juga jalur rollernya ini bisa dipakai dan tentunya masih bagus ya teman-teman. Belum ada keausan yang sangat parah tentunya ya. Nah ini kode pada bit FI starter halus atau bit street sama aja K44 ya. Nih saya fokuskan seperti ini. Lalu langkah apa yang akan saya lakukan, yaitu memindahkan seperti video sebelumnya, yaitu memindahkan bos dalam ininya yang masih bagus pada bit FI starter halus ini. Nah ini masih bagus ya, seperti ini. Nah ini masih bagus. Dan kalau yang punya bit FI starter kasar ini sudah oblak begini ya teman-teman, tentunya ini sangat parah sekali oblaknya. Lanjut aja kita proses pemanasan untuk memindahkan bos yang ada pada bit FI starter kasar ini kepada bit FI starter halus ya teman-teman, agar bit puli depan ini bisa digunakan ke crankcase atau ke CVT bit FI starter kasar ya teman-teman. Lanjut aja kita proses pemanasan terlebih dahulu. Nah untuk proses pemanasan bisa kalian gunakan di kompor dapur, istri, atau ke bogoh, atau ke indung ke mama kalian ya teman-teman. Tentunya bisa kalian gunakan kompor seperti ini untuk pelepasan pada bos puli depan ini. Sekiranya secukupnya untuk pemanasan, jangan terlalu lama ya, sekitar 5 menit atau 6 menit lah begitu. Nah untuk proses pemanasan pada puli depan ini saya sudah lakukan, bisa kalian lihat sendiri masih mulek atau ngebul ya teman-teman. Yang diperlukan yaitu tang. Nah seperti ini, langsung kalian takel saja pakai palu. Nah seperti ini, dikasih dudukan dulu seperti ini ya. Nah seperti ini. Lalu kalian juga harus karena ini masih panas, videonya agak semerawut. Nah seperti ini, kalian pinggirkan dulu bos yang ada atau bos di depan bit yang masih bagus, dan ini bos puli yang sudah rusak juga harus dibuka ya teman-teman. Aduh kayak sabar ya. Nah lanjut aja kita buka. Nah seperti ini. Nempel deh. Karena diameternya ini kecil, jadi pas di takol seperti ini atau dipukul jadi nempel ya teman-teman. Aduh masih panas ya teh. Demi konten bukan nama lah. Nah lanjut pemasangan bos yang masih bagus atau bos dari puli standar tadi seperti ini. Tinggal kalian ketuk lagi menggunakan palu seperti ini sampai merata tentunya ya. Nah untuk
Selanjutnya kalian menggunakan kunci sok 17 biar pemasangannya lebih dalam seperti ini. Nah, masih panas kalau sudah terpasang ya teman-teman. Nah, kalian harus perhatikan bagian ininya harus sampai mentok seperti ini. Nah, kita juga akan pasang bos ininya untuk pengukuran di mesin ya teman-teman. Pasang aja. Untuk pengukuran nanti di mesin. Nah, seperti ini. Asal aja, jangan terlalu bagus, karena ini akan dibuang tentunya ya, dan tidak bisa terpakai lagi. Nah, seperti ini. Lalu saya akan melakukan langkah pengukuran terhadap atau pada mesin terpasang ya teman-teman. Apakah harus dimodifikasi atau enggak, karena video ini dadakan juga. Untuk diameternya kan bisa kalian lihat sendiri, tadi ada perbedaan yang cukup besar pada diameter luarnya ya teman-teman. Tapi untuk pada diameter dalamnya ini masih bisa digunakan tuh. Ini jadi bagus, ini oblak. Lanjut aja kita pengukuran pada diameter pemasangan ke mesin atau ke bak CVT-nya teman-teman. Sebelum peragaan pada pemasangan atau apa sih yang perlu harus dimodifikasi diameternya atau apanya, saya dinginkan terlebih dahulu ya teman-teman. Mohon jangan di skip, dan tentunya silahkan kalian tekan like, subscribe yang ada di samping kanan bawah ini untuk kelancaran channel ini ya teman-teman. Nah, proses pendinginannya bisa kalian lakukan menggunakan kipas seperti ini, dan ini objek yang akan saya peragakan pada project eksperimen puli bit FI memakai bit FI starter halus ya teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu pengukuran pada mesin ya teman-teman. Tentunya seperti ini, kalian harus pasang dulu bosnya seperti ini. Nah, seperti ini kalian pasang bosnya, lalu kalian ukur tepi pada bibir atau diameter luar bit FI starter kasar. Ini bawaan motornya teman-teman. Untuk langkah modifikasi apa? Nah, untuk langkah modifikasinya yaitu mengukur bagian diameter luar seperti ini. Nah, ini terlalu sempit ya teman-teman. Itu akan membuat modifikasi ini, nah ini susah untuk dibukanya. Nah, ini diameter luar ini harus sedikit dimodifikasi agar bisa terpasang terhadap bit FI starter kasar. Dan untuk ini bit FI puli bit ini puli yang saya, nah untuk bit FI untuk bit puli starter halus ini harus kalian modifikasi pada tepi bagian luarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, berapa mili saya juga belum tahu karena ini dadakan. Nah, seperti ini kalian harus modifikasinya sedikit, sekitar 3 mili seperti ini. Nah, saya akan memodifikasi. Nah, untuk langkah berikutnya saya akan memodifikasi bagian tepi diameter luar ini ya teman-teman, yang mana diameter bit FI starter halus ini cukup besar yang terlihat tadi pada awal video ini ya teman-teman. Saya akan melakukan langkah bubut dengan menggunakan gerinda tentunya dengan cara barbar.
dan tidak direkomendasikan ya untuk pembubutan diameter luar ini menggunakan gerinda, dan itu tidak akan membuat tampilannya bagus ya teman-teman. Tapi karena ini eksperimen, saya akan melakukan langkah penggerindaan pada diameter luar ini, dan tentunya untuk bisa masuk terhadap bibir yang ada pada crankcase CVT ini. Lanjut aja kita proses menggerinda ya teman-teman. Apakah worth it atau tidak, langsung kita gerinda. Nah, selesai untuk proses penggerindaan atau pemapasan pada bagian pinggir diameter luar ini, lalu kalian harus lakukan finishing pada tepi ujungnya ya, menggunakan pikir seperti ini, agar nanti pas masang di mesin tidak mengganggu kerja dari pendel yang nanti nempel ya teman-teman, seperti ini. Cukupnya pokoknya yang kalian perlu perhatikan, bagian tepi ininya jangan sampai tajam ya teman-teman, agar tidak mengganggu kerja penbel seperti ini. Dikir aja halus, pokoknya jangan sampai tajam seperti ini. Atau kalian pergunakan hamplas untuk proses finishingnya. Nah, untuk tepinya bisa kalian hamplas seperti ini. Hamplas aja sampai ujung pada bagian tepi diameter luar ini tidak mengganggu kerja pada penbel ya teman-teman. Nah, kalau dirasakan sudah cukup. Nah, bagaimana ukuran yang saya buat agar tepi luar ini tidak bergesekan dengan crankcase pada area CVT ya teman-teman. Untuk diameter awal tadi terukur, kalau tidak salah, adan dulu teman-teman ya, skip dulu. Nah, lanjut kembali setelah adan proses adan luhur sudah berkumandang. Tadi sudah saya melakukan proses menggerinda bagian ini ya teman-teman, gerinda bagian tepi ujung ini. Nah, seperti ini. Dan disarankan proses gerinda ini jangan kalian lakukan tentunya. Untuk membuat proses hasilnya lebih bagus, kalian mending ke tukang bubut aja dengan pengukuran yang saya lakukan, atau cara yang saya lakukan seperti ini. Ukuran diameternya berapa sih untuk langkah pembubutan pada diameter luar bit FI starter halus atau puli bit FI starter halus ini akan dipasangkan ke bit FI lama ya teman-teman. Nah, untuk ukurannya sendiri terukur setelah proses menggerinda, yaitu 106,40 atau bisa juga 106,50 juga bisa. Yang sebelumnya, sebelum digerinda atau dipapas bagian tepi diameter luarnya, itu 107,9 kalau nggak salah. Nah, seperti ini. Kalian bisa lakukan juga
ke tukang bubut untuk proses pembubutan tepi luar, diameter luarnya teman-teman. Nah, seperti apa setelah pemasangan pada crankcase CVT-nya. Lanjut, untuk kelanjutannya kalian pasang seperti ini dulu. Saya peragakan ya, ilustrasinya seperti ini. Kalian pasang bos pulinya dulu seperti ini. Apakah pengerjaan saya bekerja dengan baik? Nah, bisa kalian lihat pada posisi tepi ujung ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai mengenai bagian crankcase pada bak CVT ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, untuk ukurannya kalian bisa 104 tadi, kalau nggak salah 104,5. Kalau di sini karena menggunakan manual, saya menggunakan gerinda 104,40 ya teman-teman. Pokoknya untuk diperhatikan jangan sampai menempel pada dinding bagian crankcase ini, bagian ininya nih. Nah, udah sesudah proses ini sudah bagus, untuk proses penggerindaan bagian luarnya sudah bagus, tinggal kalian setting sesuai keinginan masing-masing untuk berat rolarnya ya teman-teman. Tentunya itu kalian harus setting gram per gram tentunya untuk performa CVT kamu lebih baik dari sebelumnya, dan ini tentunya akan meningkatkan performa top speed ya teman-teman, karena diameter luarnya lebih lebar, dan itu akan membuat efek panbel terhadap puli ini akan menekan lebih luar, dan tentunya top speed akan meningkat tentunya ya teman-teman. Dan untuk proses langkah selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya, cara pemasangan puli dan seluruh komponen CVT ini ya teman-teman. Yang kalian perlu perhatikan pinggir pada bagian luarnya ini saja, jangan sampai mengenai. Dan untuk langkah proses bubut kalian juga harus perhatikan, karena pada tukang bubut itu tidak memperhatikan tirusan ini nih. Yang tirusan ini harus kalian hamplas sendiri, karena di tukang bubut tidak bakal atau jarang dilakukan pemapasan pada tepi ujung bibir ini nih. Bibir diameter luar ini jangan sampai tajam, harus tirus ya teman-teman, harus tirus seperti ini. Bisa kalian menggunakan hamplas seperti yang saya lakukan tadi. Sekian tips modifikasi puli bit FI starter kasar menggunakan bit FI starter halus ya tentunya, dengan menggunakan kode yang saya sebutkan tadi di menit berapa nggak tahu. Pokoknya salam racing dari Woz Channel. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf untuk durasinya sangat panjang, emang panjang kalau untuk modifikasi ya teman-teman. Salam racing dari Woz Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.